Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di pagi hari ini kembali saya menjumpai dan menyapa Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan yang hendak saya bagikan pada saat pagi hari ini terambil di dalam surat Ibrani pasal 13 ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Bapak Ibu, para sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks firman Tuhan ini, ayat ini adalah bagian dari surat kepada orang-orang Ibrani yang mengandung nasihat dan pengajaran tentang kehidupan Kristen yang benar. Pesan ini mengajak umat untuk menghindari ketamakan dan keinginan yang berkelebihan terhadap harta dunia, serta untuk mengandalkan Allah dalam segala hal. Bagian pertama, janganlah menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Mengingatkan kita untuk tidak terlalu terikat pada harta dan kekayaan. Pesan ini menekankan bahwa mencari materi dan uang bukanlah hal yang harus diutamakan dalam hidup, melainkan kecukupan yang bersumber dari kepercayaan kepada Tuhan. Bagian yang kedua adalah karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan mengabaikan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Merujuk pada janji Allah kepada umatnya bahwa Dia akan selalu hadir dan mendampingi mereka. Ini adalah pernyataan bahwa kepercayaan dan kepatuhan kepada Allah lebih penting daripada bergantung pada harta benda atau kekayaan duniawi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pandangan Kristen, ayat ini menggarisbawahi pentingnya mengutamakan hubungan spiritual dengan Tuhan daripada pencarian harta duniawi. Pesan ini sejalan dengan ajaran-ajaran Yesus tentang kerajaan surga dan pentingnya mengikuti kehendak Allah dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penting untuk diingat bahwa tafsiran dan pengertian ayat-ayat firman Tuhan dapat bervariasi tergantung pada latar belakang teologis dan konteks pribadi seseorang. Oleh karena itu, jika Bapak Ibu ingin mendalami pemahaman mengenai ayat-ayat tersebut, tentulah kita harus banyak belajar sehingga kita boleh memahami firman Tuhan secara mendalam. Pada pagi hari ini, lewat bagian firman Tuhan ini, kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang dipaparkan melalui ayat firman Tuhan ini. Kebenaran yang pertama adalah menghindari ketamakan dan ketergantungan terhadap harta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pesan jangan menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam ketamakan dan pencarian terus-menerus akan harta kekayaan. Kehidupan yang baik seharusnya tidak didominasi oleh materialisme dan kerinduan akan harta, melainkan berpusat pada nilai-nilai rohani dan hubungan dengan Tuhan. Kebenaran yang kedua adalah kecukupan dan kepuasan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pesan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu mengajak kita untuk mengembangkan sikap puas dan bersyukur terhadap apa yang telah Tuhan berikan. Ini mengajarkan kepada kita bahwa seharusnya tidak selalu berusaha memenuhi setiap keinginan duniawi kita,
tetapi menghargai apa yang kita miliki dan mengatasi godaan untuk selalu mencari lebih banyak dan lebih banyak lagi. Kebenaran yang ketiga adalah kepercayaan pada janji Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, mengabaikan engkau. Ini mengajak kepada kita untuk mempercayai bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita dan siap memberikan perlindungan, bimbingan, dan dukungan dalam kehidupan kita. Pesan ini menguatkan keyakinan bahwa Tuhan adalah sumber keamanan, sumber kekuatan, sumber berkat yang kita butuhkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kebenaran yang keempat adalah prioritas hubungan spiritual. Saudara-saudara di dalam Tuhan, renungan firman Tuhan ini mendorong kita untuk memprioritaskan hubungan kita dengan Tuhan di atas segala hal yang lain. Melalui kepatuhan, kerinduan untuk mengikuti kehendak Tuhan dan mendekatkan diri kepadanya dalam doa dan ibadah, kita dapat menemukan arti yang lebih dalam kehidupan dan kebahagiaan yang sejati. Karena itu, renungan ini mengingatkan kita untuk melepaskan diri dari godaan materialisme, mengembangkan sikap puas dan bersyukur, serta membangun hubungan yang kokoh dengan Tuhan yang didasarkan pada kepercayaan dan kepatuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, kita layak bersyukur di pagi hari ini. Kembali sebelum kita beraktivitas, firman Tuhan telah kita dengar bersama-sama. Biarlah firman Tuhan menolong, memotivasi kita untuk menjalani kehidupan kita hari ini, supaya hidup kita tidak dikuasai oleh ketamakan. Biarlah kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada, dan kita belajar bersyukur untuk setiap berkat pemberian yang Tuhan berikan. Oleh karena itu, janganlah kita menjadi hamba uang, tapi biarlah kita semua menjadi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di seluruh kehidupan kita. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berjuang, selamat beraktivitas. Biarlah Tuhan menolong, Tuhan mencukupkan semua yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu Saudara sepanjang hari ini. Haleluya. Amin.